Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilin Iliska. Saya berasal dari Prodi PAUD kelas 6A. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan pembelajaran sentra. Pertama yaitu berjudul Ruang Lingkup dan Konsep Pembelajaran PAUD. Ruang lingkup PAUD itu memiliki 3 aspek, yaitu materi pembelajaran PAUD, lingkungan anak usia dini, dan pembangunan aspek-aspek di dalam PAUD. Di antaranya ada moral dan keagamaan, motorik, bahasa, kognitif, sosial emosional, dan seni. Pendidikan usia dini memiliki standar kompetensi yang berguna untuk membantu potensi anak didik secara maksimal. Pengertian ini dianggap lebih lengkap dan memadai daripada pengertian-pengertian tentang pendidikan yang dikemukakan oleh banyak ahli di bidang pendidikan. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan dari pendidikan anak usia dini. Pendidikan adalah proses interaksi antara pendidik dan anak didik dan lingkungan secara sadar, teratur, terencana, dan sistematis. Beberapa fungsi dari pendidikan anak usia dini ini yaitu diantaranya yang pertama untuk mengembangkan potensi anak, mengenalkan anak dengan dunia baru, mengembangkan sosialisasi anak, mengenalkan peraturan kepada anak, dan memberikan kesempatan kepada anak. Juga memberi ekspresi stimulasi kultural kepada anak usia dini. Sedangkan tujuan dari pendidikan anak usia dini itu adalah untuk membentuk anak yang lebih berkualitas, anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga memiliki optimal dalam memasuki pendidikan dasar, untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar, akademik maupun non-akademik di sekolah. Dan yang terakhir yaitu untuk intervensi dini. Oke, baiklah, untuk materi yang kedua yaitu karakteristik di PAUD dan prinsip-prinsip pembelajaran di PAUD. Yang pertama yaitu karakteristik di PAUD. Anak usia dini memiliki karakteristik yang unik karena mereka berada pada proses tumbuh kembang yang sangat pesat dan fundamental bagi kehidupan berikutnya. Anak usia dini yang unik memiliki beberapa sifat karakter, diantaranya anak bersifat egosentris, anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, anak bersifat unik, dan anak memiliki imajinasi dan fantasi dengan memberikan rangsangan sehingga dengan menumbuhkan potensi-potensi yang tersembunyi pada anak tersebut. Nah, untuk prinsip-prinsip pembelajaran di PAUD itu, yang pertama yaitu harus berorientasi pada kebutuhan anak. Lalu pembelajaran anak harus sesuai dengan perkembangannya. Oke, baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu komponen-komponen pembelajaran di PAUD dan strategi pembelajaran di PAUD. Yang pertama yaitu pengertian komponen pembelajaran. Secara sederhana, pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh guru atau tenaga pendidik yang dapat melaksanakan proses belajar. Sama halnya dalam proses belajar, dalam pembelajaran pun terdapat komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain. Komponen-komponen pembelajaran ini yaitu isinya ada tujuan, materi, media, metode, lalu pengertian. Nah, sedangkan pengertian dari strategi pembelajaran itu yaitu perpaduan dari urutan kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran peserta didik, peralatan dan bahan, dan waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran sentra. Model pembelajaran sentra bermain merupakan kegiatan yang di dalam atau di luar kelas yang berisi dengan berbagai kegiatan bermain dengan bahan yang dibutuhkan. Macam-macam dari sentra ini diantaranya ada sentra bahan alam, sentra seni, sentra peran, sentra intek atau keimanan, sentra. Karakteristik dari model pembelajaran sentra ini yang paling diutamakan yaitu yang pertama ada ruangan kelas. Ruangan kelas dapat dimodifikasi menjadi kelas-kelas kecil yang disebut ruangan fak atau sentra-sentra. Setiap ruangan sentra terdiri atas satu bidang pengembangan.
Ada sentra bahasa, sentra daya pikir, sentra daya cipta, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu guru. Guru harus dan memperhatikan anak-anak ketika bermain. Yang ketiga yaitu bermain, terus pijakan, intensitas dan identitas, dan bahan serta tugas. Oke, baiklah, untuk materi yang kelima yaitu simulasi APE pada anak usia 0 sampai 6 tahun dan merancang desain kelas sentra. Pengertian simulasi APE atau alat permainan edukatif. Simulasi APE adalah latihan pembuatan APE untuk anak usia 0 sampai 6 tahun. Pelatihan simulasi APE untuk anak usia 0 sampai 6 tahun yaitu untuk meningkatkan kreativitas agar menciptakan suatu hal yang baru dan yang belum pernah dibuat. Jenis alat permainan edukatif untuk anak usia dini secara umum dapat dikelompokkan berdasarkan yang pertama yaitu penempatannya, lalu berdasarkan tujuan dan aspek perkembangannya, dan berdasarkan pengembangan APE berdasarkan pendapat para ahli. Lalu selanjutnya desain kelas sentra. Penataan ruang kelas terutama pada penataan parabot atau pembatas ruang, pembagian ruang sesuai zona, dan penggunaan ruang untuk zona yang berbeda dapat diatur dengan pengaturan jadwal kegiatan. Terakhir ada desain kelas sentra. Desain kelas sentra ini yaitu yang pertama, ruang ditata secara klasikal. Lalu alat-alat peraga dan permainan anak-anak disimpan dalam rak dan disusun dengan rapi. Dan materi yang terakhir yaitu mempresentasikan APE dan stimulasi yang sudah dibuat, alat permainan edukatif, media puzzle untuk mengenal bentuk geometri pada anak usia dini, atau alat permainan edukatif, yaitu latihan pembuatan APE untuk anak usia 0 sampai 6 tahun, pelatihan simulasi APE yaitu untuk meningkatkan kreativitas anak agar anak dapat menciptakan suatu. Nah, pengertian dari media puzzle tersebut yaitu puzzle merupakan permainan yang menarik bagi anak sebab pada dasarnya ia menyukai bentuk, gambar, serta warna yang menarik. Jadi yang dimaksud dengan puzzle yaitu sebuah permainan atau media yang pada umumnya berupa teka-teki potongan bentuk yang nanti akan dirangkai menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Adapun manfaat dari bermain puzzle bagi anak usia dini yaitu untuk merangsang motorik halus anak saat menyusun potongan gambar. Permainan ini juga dapat melatih anak berpikir, yakni mulai dari melihat potongan bentuk puzzle, memahami bentuknya, dan berupaya menata kembali bentuk tersebut. Nah, kemampuan geometri pada anak usia dini berhubungan dengan pengembangan konsep bentuk dan ukuran. Adapun kemampuan yang akan dikembangkan diantaranya memilih benda menurut warna, bentuk, dan ukuran, lalu mencocokkan benda menurut ukurannya dari besar ke yang kecil, dan membandingkan benda menurut ukurannya dari besar, kecil, panjang, lebar, tinggi, dan rendah, dan sebagainya. Lalu, apa saja sih keterkaitan antara media puzzle terhadap kemampuan anak dalam mengenal bentuk geometri ini? Untuk mengenal konsep bentuk geometri dengan adanya media puzzle, anak dapat belajar secara cepat karena dapat langsung menyusun bentuk di dalam papan yang sama bentuknya. Selain itu, anak dapat menyusun warna sesuai dengan urutannya. Maka dengan adanya media puzzle tersebut, anak akan belajar mengenal bentuk geometri dengan benar. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi tentang pengembangan pembelajaran sentra dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.